Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dengan dokter hewan Sigit. Kali ini saya ngobati sapi PMK di Grogol, Sidoarjo, Prambanan. Tempatnya Bapak Suratman. Ini problemnya di kaki karena sudah sembuh sebenarnya, sudah lumayan, walaupun makannya sedikit-sedikit tapi sudah mau makan. Komboran sudah mau sedikit-sedikit. Problemnya kaki. Ini yang kaki kanan masih pincang, dan itu kemungkinan besar karena ada luka di teracaknya. Jadi pada kondisi PMK, nah, di kaki kanan pada kondisi PMK, kandang harus kering, kandang di lantainya harus kering, jadi tidak boleh basah. Jadi ini harus dirapen, nanti dirapen terutama bagian belakang, karena di belakang itu biasanya saat kencing sapinya itu akan basah, sehingga dikasih rapen yang cukup banyak nggak apa-apa. Terus pengobatan les air, jadi air sedikit saja karena di teracak ini ada tulang rawannya. Kalau disiram air atau pengobatan dengan air, kesembuhannya akan lama. Jadi kalau saya lebih menyarankan pakai obat-obat yang kandungan airnya sedikit, tidak perlu didiping atau pakai obat-obatan yang disemprot pakai air. Paling mudah adalah dengan antiseptik. Dia itu punya dua peran. Peran pertama adalah antibakterial, peran kedua adalah antiviral. Di situ sudah bisa mengobati virusnya, juga efek sekundernya berupa bakteri atau mikroorganisme lain yang ikut numpang di penyakit tersebut. Jadi kalau saya biasanya pakai povidone iodin atau iodin, kandungannya itu bisa untuk pengobatan praktis. Jadi cukup pakai itu saja, atau pakai bahan yang mudah menguap, misalnya alkohol atau bahan-bahan lain, atau bisa dicampur. Jadi bahan-bahan itu secara rutin disemprotkan atau dioleskan di tempat yang luka, yaitu di sini biasanya di antara teracak, yaitu di tengah-tengah itu, kemudian di bagian belakang, kemudian di antara teracak dan kulit. Biasanya di situ akan terjadi pengelupasan atau teracaknya mulai terjadi luka. Nah, di situ ditelateni pakai povidone iodin saja. Bolehkah menggunakan Rivanol atau boleh, tetapi sedikit saja karena kandungan airnya terlalu banyak sehingga basah, bisa memperparah kondisi teracaknya dan mudah sekali terlepas. Jadi prinsipnya adalah kandang harus kering, tidak diguyang dulu, biar saja. Yang penting pengobatannya itu bisa sampai tuntas selesai. Gunakan povidone iodin ataukah bisa obat-obat luar yang lain yang kandungan airnya sedikit. Disati toh anu nih. Mas. Ini kemarin sakit, sudah sembuh alhamdulillah. Ini sudah mau makan. 2 hari yang lalu di sini nampak ngasih ini sudah mau makan. Nah, ini masih rewel sebetulnya. Untuk pedet bisa turun panasnya bisa pakai paracetamol. Untuk besar seperti itu bisa kasih 1 saja atau 1,5. Untuk yang besar gitu dikasih 3 biji, bisa diberikan paracetamol setiap hari, paling tidak 3 hari. Itu juga cukup membantu untuk meringankan sakitnya, selain pengobatan suportif yang lain. Ini kandang dirapen, jadi untuk mengurangi efek sekunder berupa bakterial atau mikrobial lain masuk, karena dalam kondisi basah kukunya gampang nyepol. Jadi cukup murah
dan mudah dengan menggunakan povidone iodin atau antiseptik yang lainnya yang kandungan airnya sedikit. Pada penyakit mulut dan kuku ada 2 poin yang harus diperhatikan yang menjadi target virus ini, yaitu di bagian mulut atau di bagian rongga mulut dan di bagian kakinya, terutama di bagian teracaknya. Untuk pengobatan di bagian mulut bisa menggunakan kombinasi obat tradisional juga dengan menggunakan obat-obat medik. Obat tradisional yang bisa dipakai misalnya sirih, kemudian asam jawa, kemudian garam. Ketiga bahan ini direbus, kemudian airnya disaring, kemudian dimasukkan dalam semprotan tangan dan dilakukan penyemprotan di area mulut, jadi bukan diminumkan. Lakukan setiap hari pagi dan sore. Fungsi asam dalam hal ini mungkin bisa diganti dengan cuka, yaitu digunakan untuk mematikan virusnya. Kemudian kapur sirih atau sirih itu biasanya dipakai untuk pengobatan bakterial, sedangkan garam untuk memperkuat pengobatan dengan secara tradisional tersebut. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang paling mudah terserang adalah sapi. Jadi dia mudah terserang, kemudian biasanya ngereweh di bagian mulut, bukan di hidung ya, di mulut. Kesembuhannya biasanya dia mau makan dulu, tetapi infeksinya bisa menjalar ke kaki yang kedua, bisa juga kaki dulu baru mulut, tapi umumnya di mulut dulu baru kaki. Mungkin dirapen gitu Pak, dirapen yang belakang karena dia kan nguyuh Pak ya, pipis ya, nguyuh. Nah, itu kan basah. Nah, dengan rapen itu bisa terserap ini, rodok kandel rapopo Pak. Biasanya nanti kalau dia posisinya tetap kering, cepat sembuh Pak itu. Termasuk pincang itu kan efek dari luka yang ada di kaki itu Pak. Nanti kuka, bengkak, bakteri masuk. Ya, selain virus ada bakteri. Sapi neng was.